Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang adabul muhadatsati, adab berbicara atau akhlak berbicara. Bagaimana kita akhlaknya bicara atau adabnya bicara sesuai yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baiknya contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal waladul aziz, idza aradta an tatakallam yajibu 'alaika awwalan an tazina kalamaka fi qalbik. Pertama, kita, siapapun kita, ya, kita sebagai umat muslim, ketika berbicara, siogianya kita sebelum kita berbicara menimbang dulu. Ini kalau saya ucapkan baik apakah tidak? Ini kalau saya ucapkan membuat hati orang itu senang apa tidak? Nah, ini mesti dipikirkan sebelum kita menyampaikan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita asal ceplos, asal bicara, sehingga akhirnya ketika sudah berbicara akhirnya dia malu atau dia menyesal dan bahkan menyesal selamanya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan sebelum kita bicara. Kita timbang-timbang dulu, kita pikir-pikir dulu. Kalau baik kita sampaikan, kalau tidak baik lebih baik jangan disampaikan. Pain kana laikon pantik bihi. Kalau laik, kalau misalkan pantas dibicarakan, bicarakan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pantas ya jangan. Ya. Wa illa paskut anhu. Kalau nggak pantas, lebih baik kita diam. Seperti kita berbicara dengan seseorang, kemudian kita tahu dia itu misalkan giginya ompong, ya mohon maaf ya. Kita ngomong, kenapa gigi kamu ompong? Ini kan emang sih biasa aja sih, tapi kan mungkin dia, waduh, ada sesuatu pertanyaan yang gak enak didengar seperti itu. Lebih baik tidak usah. Atau perkataan-perkataan yang lain yang sekiranya tidak enak didengar, itu lebih baik kita diam saja daripada kita sampaikan kepada teman kita. Hatta taslama min afatil lisanil adimah, sehingga kita ini selamat dari apa? Dari kehancuran disebabkan lisan kita. Lidah kita ini tanpa tulang tapi bisa menghancurkan. Lisan ini tanpa tulang tapi bisa membuat orang berantem gara-gara lisan. Kabar ke sini, padahal bohong. Itu bisa membuat orang berantem, bisa membawa malapetaka dengan sebab apa? Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Qalallahu ta'ala, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, melainkan ada malaikat raqib dan atid, ada catatannya. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sholat, enggak, termasuk bicara. Kalau kita bicaranya baik, sopan sama ibu bapak apalagi ya, itu wajib hukumnya. Ketika kita baik sama ibu bapak, bicara baik, sopan, ada komunikasi, ya ini menjadi pahala buat anaknya dan juga orang tua tersebut. Jangan sampai di rumah ini bapaknya, anaknya diam, bapaknya diam, gak ada komunikasi, sehingga kehidupan di rumah ini tidak mencair gitu, malah jadi apa? Kayak panas gitu. Ya kecuali emang tidak ada kepentingan. Tapi sebaiknya kalau kita ada komunikasi, tapi komunikasi yang baik seperti itu.
Bicara, ingat, kita boleh bicara apa saja, tapi ingat di situ ada pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita bicara, dimanapun, baik itu di masjid, di musola, di lapangan, di kantor, di jalan, di kamar, di mana aja, ya, dimanapun kita berbicara itu ada nilainya. Kalau bicaranya baik, insya Allah membawa pahala, membawa keberkahan. Tapi kalau bicaranya kotor, bicaranya buruk, na'udzubillahi min dzalik, nanti yang ada membawa dosa. Yang rugi siapa? Yang rugi yang berbicara sendiri nanti. Warada innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Warada aydan al bala muwakkal bil mantik. Bala ini, bencana ini, ya, muwakkal, diwakilkan dengan pembicaraan. Jadi ada bala itu, bencana itu nggak mesti banjir, apa lagi gempa bumi, enggak. Ada bencana yang luar biasa, yang dahsyat ketika kita ngomongnya, bicaranya menyakitkan hati orang tua, itu bahaya. Orang tua kita sampai sedih, sampai nangis. Wallah, ini bala atau bencana yang berat, yang besar. Ya, dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dijelaskan, hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Banyak sekali orang yang dijatuhkan, dimasukkan ke dalam neraka disebabkan lidah mereka. Terlebih kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita yang umurnya lebih tua, dia nggak bisa jaga ucapannya. Ini banyak orang yang terjerumus ke dalam api neraka disebabkan ucapannya yang salah, ucapannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini berbahaya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis lain dijelaskan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang percaya, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khaira aw liyasmut, berbicara dengan baik. Atau kalau kita nggak bisa bicara yang baik, lebih baik kita diam, lebih selamat. Ya, kalau kita nggak paham, lebih baik kita diam, jangan ikut campur. Kalau ada orang ngobrol-ngobrol lagi, ngumpul-ngumpul, kita nggak paham, lebih baik kita nyimak aja daripada kita ikut nimbrung yang akhirnya apa? Akhirnya salah. Ini bisa berbahaya kepada kita sendiri. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkenalnya apa? Thar-thar, banyak ngomong. Waduh, ngeri nih. Kalau sudah dipanggilnya, ini orangnya banyak ngomong, cerewet. Nah, bahasanya cerewet gitu ya. Thar-thar itu cerewet. Dalam hadis dijelaskan, man kathura kalamuhu, ya, kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuhu, wa man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Orang yang banyak bicara, cerewet itu, ya, nggak berhenti ngomong mulu dari pagi sampai sore, ngomong mulu, ya, ngomong terus. Ya kalau ngomongnya bermanfaat nggak apa-apa, sampaikan kalau yang manfaat. Ini kalau bicaranya nggak manfaat, berbeda dengan bicara manfaat, ya. Ini nggak ada manfaatnya, bahkan bicaranya itu bisa menyakiti hati orang lain, apalagi orang tuanya yang sakit gara-gara ucapan ini anak, seperti itu. Ya, barang siapa yang banyak ngomongnya, maka dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak jatuhnya, maka dia banyak dosanya. Ya, jadi suka ada apa ya, kesalahan ngomong lah. Kalau dari pagi sampai sore ngomongnya terus nggak berhenti, nanti ada tergelincir ucapan. Orang yang banyak ngomongnya nanti tergelincir dalam ucapannya. Barang siapa yang tergelincir ucapannya, maka di situ banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya,
maka dia pantas dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Wa takallam bimunasibul magam. Saudara pendengar wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicaralah katanya dengan sesuai waktu, sesuai keadaan. Fala ta'ti bil mudhikat waqtal huzn. Jangan berbicara yang ketawa-ketawa orang waktu sedih, kita ketawa-ketawa. Misalkan ada orang yang meninggal. Biasanya kalau orang meninggal itu suka ada bendera warna apa tuh? Warna kuning. Tadi saya lewat tuh di jalan ada bendera warna kuning. Itu di situ di pinggir jalan aneh, saya dengar ketawa-ketawa anak muda. Wak. Kata saya, waduh ngeri nih. Ini kan orang ada yang meninggal. Saudaranya di situ ada, orang tuanya di situ ada. Ini ada yang meninggal di keluarga. Nah, kalau kita tahu ini waktunya waktu sedih apa waktu seneng? Waktu sedih kan otomatis. Ada yang meninggal ini waktunya sedih. Kita nggak boleh tuh ketawa-ketawa di depan mereka yang sedang sedih. Iya boleh sih seneng, tapi ya ngelihat kondisi orang pada sedih nangis gitu loh. Ahlan wasahlan. Jangan. Woi, gimana kabarnya, itu sehat? Ketawa-ketawa ya. Lihat kondisi dong. Ya kalau kondisinya bagus seperti pernikahan, ahlan wasahlan, selamat datang. Gimana kabar kamu? Ini bagus. Orang lagi pernikahan kamu nangis. Sesuaikan waktunya senang, kita bicara senang. Waktunya orang sedih ya kita juga bicara walaupun nggak sedih ya disedih-sedihin gitu. Ngelihat waktu, ngelihat kondisi. Jangan orang sedih kita malah bicaranya ketawa-ketawa. Jangan. Akhirnya mereka jadi sakit hati karena perilaku kita yang tidak bisa menghargai mereka seperti itu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala bil muhzinat waqtal farah, ya yang tadi saya ucapkan, jangan ya kita orang-orang lagi sedih kita jangan cerita-cerita sedih, orang lagi senang kita cerita-cerita sedih, orang lagi sedih kita cerita-cerita yang senang-senang, ya enggak ya, kecuali menghibur ya. Misalkan nih teman kita deket, kita hibur nggak apa-apa ala kadarnya. Sabar ya, insya Allah bapak kamu ini penghuni surga. Nah ini nggak apa-apa, hibur mereka nggak apa-apa. Yang penting jangan kita ketawa-ketawa, urusannya beda dengan mereka. Kita nengok takziah kepada yang keluarga yang ditinggalkan, kita malah membahas tentang yang lain gitu, tidak ada sangkut pautnya dengan ini, kita ketawa-ketawa di situ. Jangan. Itu namanya tidak menghargai mereka. Yang terakhir, ya saya pakai terakhir di sini, nih wala tadkuril mustakdzarati waqtal wa'aqal. Jangan kita membicarakan yang kotor-kotor ketika makan. WC diomongin. lagi makan bakso, lagi makan mie, ngomonginnya tentang WC. Aduh, ini kan nggak sopan. Gimana kalau muntah? Gara-gara kita ngomong kotor jadinya bahaya ke teman kita. Jangan. Wala tusarrih bi syai' minal uyubil badaniyah. Jangan jujur banget gitu. Iya, jujur harus, tapi ya jangan sampai diperjelas. Kenapa itu mata kamu picak? Oh, jangan. Kenapa itu tangan kamu, kaki kamu itu? Jangan. Kita tahu kekurangan dia itu di situ, kita jangan bicarakan di hadapan dia. Atau kita langsung nanya ke dia, jangan. Kita udah tahu itu kekurangan dia, jangan sampai dia sakit hati gara-gara kita bertanya tentang kekurangannya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ya jangan ditanya-tanyakan lagi, karena bisa jadi nanti dia malah sakit hati gara-gara ucapan dari yang kita sampaikan kepada dia. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk saya pribadi khususnya, dan antum semuanya yang menyimak mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.